eh, tim dari Kemenpan RB akan masuk ke Zoom ini untuk memantau. Nah, mungkin pada saat itulah beliau akan memberikan set sebagai co-host. Begitu. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih tadi saya ucapkan pada yang saya hormati tadi Pak PJ Bupati ya, eh, Pak Kus ya. Terima kasih juga atas sambutannya di pagi hari ini. Sebenarnya tidak pagi-pagi banget ya. Eh, dan tidak ada perbedaan waktu jam antara saya dengan Ciamis. Ya, pagi hari ini adalah interview melanjutkan dari sesi penilaian dokumen yang kaitannya dengan evaluasi SPBE di tahun 2024. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Irving Fitra Putungan. Saya ditemani, didampingi oleh Pak Khalid Haryono di sini ya. Kami berdua kebetulan mendapat tugas dari Kemenpan RB untuk berdiskusi dengan Kabupaten Ciamis terkait dengan dokumen SPBE 2024 begitu. Nah, eh, kami di sini kalau boleh saya sampaikan memang fokusnya adalah dalam hari ini yaitu berdiskusi lebih yang mengarah pada bagaimana supaya capaian yang diharapkan oleh terutama di sini Kabupaten Ciamis itu bisa sesuai yang diharapkan atau yang diekspektasikan begitu ya diharapkan. Nah, untuk itu saya sudah eh, kebetulan cara saya menilai dari dokumen ini adalah eh, saya memberikan memang nilai sesuai yang diharapkan, yang diusulkan bahasa yang paling tepat ya, diusulkan oleh Pemkab Ciamis ya untuk semua indikator 1 sampai 47. Namun eh, untuk menuju sana saya memiliki beberapa catatan. Nah, begitu prinsipnya. Jadi, nah mohon catatan ini nanti catatan inilah yang akan menjadi bahan diskusi. Jika ada memang dokumen yang perlu ditambahkan ditambahkan sebagai bukti dukung, maka nanti dapat di-upload kembali, disusulkan, nah begitu ya, disusulkan melalui sistem Taufal punya milik Kemenpan RB yang kebetulan sekarang sedang sepertinya sedang down ya, belum bisa diakses ya untuk ini. Tadi sempat bisa tapi sekarang udah tidak bisa lagi ya. Jadi di-upload jika ada dokumen yang disusulkan atau ditambahkan begitu. Nah, nanti waktunya biasanya saya akan berikan eh, 3 hari begitu untuk menyusulkan dokumen biasanya. Nah, kita mulai saja, kita masuk ke indikator. Kita mulai dari awal ya, dari domain kebijakan ya, Bapak. Rekan-rekan di Ciamis ya. Em, Sebenarnya secara umum, mungkin sebelum masuk ke kebijakan, saya bicara secara umum. Catatan saya ada yang paling utama, satu catatan yang paling utama terkait dari bukti dukung yang diberikan oleh Pemkab Ciamis adalah eh, penjelasan ataupun narasi, narasi yang dituliskan pada Taufal yang dilakukan adalah penjelasan ataupun narasi per level. Nah, ini secara umum untuk Kabupaten Ciamis ini belum memberikan rincian per level, ya, per level. Eh, jadi kalau misalnya katakanlah eh, mengklaim level 4, oke.
Tapi tolong level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, level 4 apa, begitu. Jadi perlu diurutkan dulu karena memang tidak bisa kalau belum tercapai level sebelumnya maka eh, dalam tanda petik impossible untuk dapat menuju ke level selanjutnya. Begitu. Jadi ini panduan utama dari Kemenpan RB bahwa penjelasan setiap indikator itu perlu disajikan per level. Begitu. Nah, untuk Kabupaten Ciamis ini yang saya lihat secara umum ya bisa jadi ada satu dua yang sudah itu belum memberikan rincian per levelnya secara umum, baik dari 1 sampai 47 indikator. Nah, eh, khusus untuk eh, domain kebijakan 1 sampai dengan 10 gitu ya. Itu yang catatan saya adalah sama, kebetulan sama untuk 1 sampai 10, yaitu dokumen review alias mereview kebijakan yang lama itu belum tersedia. Jadi dokumentasi eh, terhadap dokumentasi dari proses review ataupun evaluasi terhadap dokumen lama yang akhirnya akan dijadikan yang akhirnya nanti akan muncul dokumen baru itu ataupun kebijakan baru itu belum ada ini dokumen review atau evaluasinya yang saya lihat seperti itu. Jadi saya melewatkan, tapi secara umum dari nomor 1 sampai 10 itu yang saya lihat. Monggo saya tunggu tanggapannya. Silakan. Mohon izin Pak Irving. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Waalaikumsalam. Kominfo yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Perlu saya sampaikan, memang betul Pak, untuk yang domain kebijakan dari 1 sampai 10, dikarenakan di Kabupaten Ciamis ini memang belum ada perubahan secara signifikan dari sisi kebijakan ataupun payung hukum terkait dengan SPBE di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Nah, sehingga di beberapa indikator tersebut yang baru itu hanya berupa misalnya SOP, Pak. Hanya berupa SOP ataupun ada beberapa SK. Karena ini sifatnya tahun anggaran, Pak. Seperti misalnya untuk kebijakan manajemen data misalnya di situ. Nah, di situ sudah ada bukti dukung baru, Pak. Bukti dukung baru, akan tapi untuk dari sisi kebijakannya masih sama dengan yang tahun 2023. Seperti itu, Pak. Jadi kalaupun kami di sini mengklaim di level 5 ada review yang memang sudah diimplementasikan, kami berdasar pada notulensi rapat pembahasan yang memang sudah ada bukti dukung barunya, Pak. Misalnya untuk yang di indikator 3 itu di kebijakan internal manajemen data bahwa terlihat ada eviden baru yang kami sajikan dibanding dengan tahun 2023. Pada dasarnya untuk yang domain kebijakan dari 1 sampai 10 seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, Mohon jadi maaf memang Pak, bisa ya silakan. menambahkan. Silakan. Untuk domain kebijakan sebetulnya ada kebijakan baru yang itu betul-betul baru ya, yaitu di indikator ke-8, tingkat kemenangan kebijakan manajemen keamanan informasi. Nah, ini kami sudah memiliki peraturan bupati tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi untuk indikator 8 ini kita sudah memiliki kebijakannya. Yang tahun sebelumnya belum ada itu kebijakan Perbup tersebut. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk mendapatkan kebijakan ataupun apapun lah ya, SOP, kebijakan, aturan yang baru eh,
dari hasil dari yang lama gitu kan ya, itu perlu ada proses review atau evaluasi. Nah, itu yang saya lihat belum ada secara umum dari indikator 1 sampai 10. Kalau yang barunya saya lihat memang sudah ada beberapa yang barunya. Jadi misalnya SOP di indikator 3 ataupun peraturan baru di indikator 8, oke ada. Tetapi kenapa ini muncul, yang baru ini muncul, itu kan perlu ada eh, ceritanya gitu ya Pak ya. Perlu ada evaluasinya, perlu ada reviewnya. Kenapa harus dibuat peraturan baru, kenapa harus dibuat SOP. Nah, itu perlu ada karena itu menjadi bukti dukung pada level 4, Pak. Begitu. Jadi, untuk domain kebijakan memang diperlukan dokumen review atau evaluasi supaya bisa minimal mengklaim di level 4 minimal. Kalau ada yang sudah baru maka oke sampai 5. Tapi proses 4 ini tidak boleh di skip Bapak. Nah begitu. Silahkan. Ya, Ada tanggapan. terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi memang betul nanti seperti saya sampaikan oleh rekan kami tadi, memang saat ini yang kita buat sudah langsung ke implementasi, lebih kepada hasil dari si dokumen review-nya itu sebenarnya belum kita dokumentasikan lah gitu. Ya tadi yang notulen tadi itu. Nah, insya Allah setelah evaluasi ini akan kami lengkapi untuk membuat dokumen reviewnya terhadap perubahan kebijakan yang kami lakukan begitu, Pak. Sip. Sedikit Pak menambahkan, mohon maaf. Ya, silakan. Sebetulnya bentuk review dari tiap-tiap indikator 1 sampai 10 di domain kebijakan itu kita telah melaksanakan rapat evaluasi ya. Itu di tiap indikator juga dilampirkan juga indikatornya, bukti dukungnya, notulen rapat evaluasi penyelenggaraan SPBE Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan ini bahkan di awal-awal tahun ya. Itu ada bukti dukungnya. Kalau itu yang Bapak maksud begitu. Jadi tiada hari hasil evaluasi tersebut kami mencatat beberapa hal yang diperlukan dalam rangka review dari SPBE di Kabupaten Ciamis. Kalau Bapak bisa membuka ini ada sekitar 10 catatan ya dari hasil review Kabupaten Ciamis terhadap SPBE di tahun 2022. Di tahun 2023 untuk diperbaiki di tahun 2024. Ini ada bukti dukungnya Pak. Coba mungkin bisa jadi saya belum melihat ya yang mungkin yang paling mudah nomor 1 dulu lah ya. Kebijakan ya, arsitektur kebijakan. Bentar saya lihat. Nah, ini kebetulan lagi error. Bentar, saya sudah sempat download. Untuk yang nomor 1 filenya yang Indikator 01 PDF 1D PDF. Ini sayang kita tidak bisa share screen ya, jadi Bapak harus buka dulu. iya, saya juga tidak punya wewenang di sini untuk memberikan share screen. Baik, saya antar. Indikator 1D PDF. 1D, iya, 1D PDF. Baik. Oke. Ini tercantum sebelumnya 2023. Oke. Kalau boleh tahu yang terbaru ininya, bentar, aduh. 2023 ini arsitektur yang terbaru ya, kebijakan yang terbaru ya. Betul Pak. Begitu, betul. 2023. Lalu ini evaluasinya 2024, Pak. Ya, ini tahun 2024 dilaksanakan review
untuk tahu, karena di tahun 2023 dirasa perlu ada yang diperbaiki gitu, terutama dalam hal implementasi gitu. Iya. Ya begini Pak, artinya yang seharusnya diletakkan pada review di level 4 adalah mereview kebijakan yang sebelum yang baru. Semoga dapat dipahami. Artinya sebelum muncul kebijakan yang baru ataupun tidak harus kebijakan ya, bisa jadi tadi SOP, bisa jadi peraturan, itu harus mereview dulu kebijakan yang lama sebelum muncul yang baru. Artinya kita tidak bisa meletakkan bukti dukung yang sama pada level 3 dan level 4 ataupun 5. Itu kalau sama akan menjadi aneh Bapak. Karena yang direview harus yang sama. Begitu. Sebagai contoh Pak, untuk indikator 8 yang kematangan manajemen keamanan informasi itu ya, kita kan sebelumnya belum ada peraturan bupatinya. Nah, setelah hasil review dari indikator ke-8 itu, maka menghasilkan catatan bahwa ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan bupati tentang sistem manajemen keamanan informasi, dan itu kami lakukan gitu Pak. Ya, yang pertanyaannya adalah yang direview itu yang lama kan ya? Iya, ya yang lama. Cuman bukan kepada kebijakannya, karena kebijakannya tahun 2023 belum ada. Recording in progress. Itu maksud saya. Artinya ketika memang kebijakannya belum ada, ya berarti belum ada yang dievaluasi Bapak. Oh, Begitu. ini evaluasi secara umum, Pak. Evaluasi secara umum, bukan pada kebijakan-kebijakan. Jadi bukan saja dari level 1 sampai dari indikator 1 sampai 10, tapi kami melaksanakan rapat evaluasi tentang keseluruhan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Ciamis. Nah, yang menghasilkan beberapa catatan yang 1 sampai 10 itu, yang outputnya diantaranya penyusunan peraturan bupati tentang sistem manajemen keamanan informasi. Begitu Pak, maksud saya. Betul. Ya, enggak apa-apa. Memang itu wajar dilakukan, istilahnya sekali rapat banyak yang bisa harus dibahas. Itu betul, ya. Tapi ketika yang dibahas adalah sesuatu yang tadinya belum ada, fokus pada manajemen keamanan informasi ya, belum ada, lalu muncul peraturan baru setelah adanya rapat, maka seharusnya yang peraturan baru ini dimulai dulu dari level yang paling bawah, 1 atau 2 atau 3. Biar kalau udah lengkap sih biar 3 dulu. Begitu. Jadi proses review di level 4 itu harus mereview yang di nomor 3 Bapak. Karena logika prosesnya seperti itu. Kita tidak mungkin bisa melompati indikator level 3 ya, kita tidak salah. Kita tidak bisa mencapai mereview ya, level 4 itu mereview kalau kita punya dokumen yang di level 3. Itu. Jadi yang saya minta di sini adalah supaya Bapak-bapak rekan-rekan di Ciamis ini ingin nilainya bisa 4 atau 5, oke, enggak apa-apa, tapi tolong saya kasih dokumen yang menceritakan bahwa ini mengevaluasi kebijakan yang lama sebelum muncul kebijakan yang baru. Mohon izin menambahkan Pak Irving. Ya, silakan. Untuk menambahkan tadi penjelasan dari Pak Dadan terkait dengan indikator 8 nih Pak. Nah, sebetulnya di tahun 2023 sudah kami sampaikan dan bisa dilihat di Taufal SPB tahun 2023 kami, itu sudah ada peraturan bupati terkait dengan SMKI. Nah, akan tetapi menurut peraturan bupati tentang SPBE di Kabupaten Ciamis yang nomor 11 tahun 2023 itu perlu untuk disusun keputusan bupati tentang tim tanggap insiden cyber di Kabupaten Ciamis. Nah, untuk SK timnya
setelah hasil kami rapat tim koordinasi SPB Kabupaten Ciamis dan dituangkan di notulensi hasil rapat, itu harus disusun SK timnya. Nah, sehingga kami untuk eviden baru sebagai hasil review, kan review tidak harus mengubah ya, tidak harus mengubah secara total si peraturannya, akan tetapi ada turunannya yaitu SK timnya. Nah, SK timnya ini kami lengkapi di tahun 2024 ini, Pak. Seperti itu, Pak. Dan itu kalau bisa kami share screen, kami bisa sajikan, Pak, sebenarnya. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Begini, betul bahwa yang namanya sesuatu yang baru itu tidak harus kebijakan baru, betul. Memang bisa dalam bentuk SK, yang penting ada tindak lanjut, gitu ya. Bisa dalam bentuk SK, bisa dalam bentuk tadi SOP, peraturan baru, bahkan mungkin usulan-usulan baru yang terdokumentasi secara terpisah begitu ya dan resmi. Nah, itu tidak ada masalah, betul, sangat betul sekali. Nah, sehingga kalau memang mau menuju ke sana, saya tidak ada masalah gitu kan ya. Nanti silahkan ditambahkan. Yang penting tadi di proses level 4 ini review ataupun evaluasi di level 4 ini harus mereview kebijakan ataupun aturan yang sebelumnya yang sudah sampai di level 3. Artinya memang leveling ini harus urut. Memang petunjuknya dari Kemenpan RB begitu. 1 terpenuhi, 2. Cuman biasanya kalau 3 terpenuhi, otomatis 2 dan 1 terpenuhi sih biasanya itu. Ya. Ya, begitu. Ya Pak, Sedikit. siap Pak. Insya Allah nanti kami kalau masih ada waktu ini akan kami siapkan tadi itu. Jadi Pak rekan-rekan semua terkait yang review tadi sebenarnya sudah ada, cuman tidak tanda kutip tidak kita dokumentasikan gitu. Tidak kita narasikan gitu istilahnya. Meskipun di beberapa indikator sudah ada yang kita sampaikan. Tapi terkait yang kebijakan tadi ini, insya Allah setelah ini kami akan siapkan, kami akan lengkapi termasuk dokumen reviewnya Pak. Makasih Pak. Oh, sedikit menambahkan gitu. Pak, selain itu ya kami siap untuk memperbaiki yang memang diperlukan. Selain itu kami dalam proses pengisian TAUPAL SPB ini berpandu menggunakan panduan dari Kemenpan RB. Contohnya sih level 1 konsep kebijakan internal layanan pusat data digunakan ini Bu berlaku terhadap setiap indikator ya tentang domain kebijakan. Ya, Level 1 itu ada draft intinya begitu. Level 2 draftnya sudah ditetapkan. Level 3 itu di peraturannya sudah mengatur banyak hal gitu. Nah, kita sekali bikin itu dari draft itu sudah lengkap semua. Jadi kami berpikir bahwa untuk sebuah peraturan yang telah ditetapkan dan telah mengatur apa yang dibutuhkan itu sudah melewati tahapan level 1, 2, 3 dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi ketika itu peraturan sudah ditetapkan ini sudah lewat dari level 1, 2, 3. betul. Biasanya sampai di 3. Sampai 3 dulu. Ya, Begitu. sampai 3 dulu. Iya. Jadi Bahkan betul. ketika diperlukan evidence tambahan untuk level 4 kami juga lampirkan begitu. Ini sebagai contoh saja Pak. Iya, enggak apa-apa. Artinya memang betul. Yang Bapak sampaikan tadi memang betul bahwa setiap ada peraturan baru normalnya sampai di 3 dulu. Artinya dengan catatan tadi lengkap ya. Kalau ada referensinya lengkap, domainnya rujukannya lengkap, itu biasanya sampai untuk kebijakan ya, sampai di level 3 dulu. Kecuali indikator 3. Kecuali indikator 3 dia langsung di level 4. Ya, jika kontennya lengkap, baru dan lengkap itu di situ. Baru nanti inilah yang pada level 3 inilah yang nantinya akan direview Bapak supaya bisa sampai di level 4. Begitu untuk bisa ke 4. Nanti muncullah tindak lanjut selanjutnya begitu dari review tersebut. Jadi tahapannya begitu Pak. Kalau boleh saya sampaikan kita secara kronologi. Jadi kita memang dalam tanda petik agak tidak mungkin ketika ada peraturan baru namun belum pernah mencapai level 3 gitu. Belum pernah mencapai level 3 maka
akan menjadi pertanyaan. Ya, kok belum pernah 3, tiba-tiba sudah ada 4. Nah, itu. Begitu. Semoga dipahami. Ya, Ya, jadi mohon nanti ya disampaikan, ditambahkan saja. ya, tambahkan Pak, siap. Ya, begitu. Ya, makasih Pak. Baik. Baik. Bisa saya lanjutkan? Baik, saya menuju ke indikator ataupun aspek selanjutnya. Nah, ini yang paling kritikal ini yaitu 11 sampai 14 ya. 11 sampai 14 yang paling kritikal dalam SPBE ya. Dan kebetulan untuk Ciamis ini alhamdulillah oke semua, Pak. Ya. Saya catat, tidak ada catatan dari saya. Ya. Kalaupun mungkin ada yang terlewatkan ya rezekinya Ciamis. Begitu. Makasih Pak. Nih. Iya. Jadi untuk saat ini 11 sampai 14 karena ini yang paling kritikal dari SBBE sudah aman untuk saat ini. Begitu. Kita bisa lanjut ke 15 sampai 18 untuk TIK-nya. Ya. Nah, ini mirip seperti yang kebijakan di atas tadi untuk 15, 16 dan 17. 15, 16, 17. Belum terlihat adanya dokumen review yang khusus membahas 15, 16, 17. Untuk 18 oke. Untuk 18 oke. Nah, silakan jika ada tanggapannya 15, 16, 17. Recording stopped. Mohon maaf untuk indikator 15 ya Pak. Iya. Indikator 15 itu tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE. Betul. Secara kebijakan yang bentuknya regling atau pengaturan itu kita memang masih dalam draft. Cuman sayangnya kami belum bisa melampirkan ini karena pada saat kita taupal yang berbatas waktu itu draftnya pun belum selesai gitu. Jadi sebetulnya kita telah memiliki draft tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi. Cuman itu belum bisa diupload karena itu waktunya sudah habis, sementara kita draftnya aja belum selesai gitu. Cuman kita diatur melalui keputusan bupati yang ditandatangani oleh kepala dinas gitu. Untuk draft untuk pengaturan tentang pengembangan dan pembangunan aplikasi gitu. Kita Baik. sebetulnya sudah memiliki draft, cuman karena waktu akhir dari taupal SPB self assessment itu sudah lewat, jadi kami tidak bisa menguploadnya di aplikasi di toolsnya gitu. Begitu Ya. Pak. Jadi silahkan ditambahkan nanti ya. Itu saja. Jadi yang belum ada 15, 16, 17 adalah proses reviewnya dari mana tadi? Saya kok ini. Untuk Review. indikator ke-16 barangkali bidang statistik bisa menambahkan yang tingkat kematangan layanan pusat data. Ya, Karena data kami ada di bidang statistik, Pak, untuk data seluruh kabupaten gitu. betul. Di Diskominfo yang kebetulan di bidang statistik. Silakan Pak Kabid Statistik. Ya, yang penting itu begini, Pak. Ya, buat saya, jika memang pernah dibahas, lalu ada dokumentasi pembahasannya, nah itu ditambahkan, begitu. Sejauh ini itu yang terlewatkan sih untuk 15, 16, 17, begitu. Dan oh ya, satu lagi, masalah
eh, tanggal ya Pak ya. Artinya eh, akan menjadi aneh kalau kalau tanggal review ini itu lebih lambat ketimbang yang di apa lebih duluan ketimbang yang hal yang baru akan diusulkan. Itu juga jangan sampai terjadi ya. Sering kita lupa di situ. Baik Pak, memang itu untuk review kita laksanakan di awal tahun, kalau nggak salah 7 Februari ya. Cuman kadang-kadang tindak lanjutnya tidak bisa langsung dilaksanakan pada hari itu juga atau besoknya. Kadang-kadang butuh waktu beberapa bulan karena mungkin kesibukan yang lain gitu, jadi kami tidak bisa langsung. Selain itu memang ada kebijakan-kebijakan, ini konteksnya kebijakan ya, Ya, kalau kebijakan-kebijakan yang yang sebetulnya sudah ada, cuman pada waktu taupal belum 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 ditetapkan gitu. Tapi ketika kita melakukan review, ya kita review juga tentang itu, cuman kebijakannya sudah ada sesudah interview ada, tapi kemudian di akhir tahun atau awal tahun berikutnya itu kita review juga, padahal pada waktu review itu sebetulnya sudah ada, cuman adanya setelah kita melaksanakan interview ini gitu. Jadi jeda antara sekitar akhir tahunan lah begitu. Tapi kita tetap mereview juga seluruh penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis, termasuk mengenai kebijakan yang ada peraturan bupatinya tentang misal apa gitu. Itu sebetulnya sudah ada ketika kita melakukan review, cuman waktu penetapan peraturannya setelah dilakukan interview ini gitu. Misal interview Oktober, nah si peraturan bupatinya ditetapkan November, tapi kita review juga di akhir tahun atau awal tahun berikutnya gitu. Begitu Pak. Gak apa-apa. Bagus, sebenarnya itu sudah sangat bagus ya. Cuman eh, jika situasinya seperti itu, ya, jika situasinya seperti itu, memang bisa dikatakan memang belum bisa mengklaim sampai level eh, apa misalnya kalau tadi Oktober, November, kalau sudah selesai masa penilaian ya memang tidak bisa ya. Tapi kalau katakanlah ini cerita ngomong berbicara 2023 bisa tetap dilampirkan untuk kepentingan 2024 ini, tapi memang tidak bisa sampai di level 5, itu tidak bisa. Hanya sampai di level 4 aja karena memang baru mereview yang tahun lalu. Nah, begitu. Jadi tidak ada masalah sampai baru sampai review dan reviewnya udah mepet gitu, ya tidak ada masalah. Yang penting ini kita bicara kronologi, Pak. Itu saja. Jadi penekanan saya di sini eh, kronologi proses supaya tidak terlihat aneh ya. Eh, ada review tetap tanggalnya kok lebih duluan ketimbang apa ada review lebih lama ketimbang balik ya ke review lebih duluan ketimbang yang eh, lama misalnya seperti itu. Jadi ini masalah penanggalan Pak, masalah timeline lebih tepatnya kronologi. Baik Pak, terima Gitu. kasih sarannya. Itu ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan Ya saya Pak. tidak salah ngomong juga masalah penanggalan itunya kronologi begitu. Baik, tadi 15 sampai 18 ya. Lalu selanjutnya untuk tim koordinasi di 1920 ini sejauh ini tidak ada catatan saya untuk 19 dan 20 aman ya. Jadi program-programnya juga sudah oke, timnya juga sudah oke ya, alhamdulillah. Dan memang biasanya untuk SPBE ini karena sudah 4 tahun terakhir ini ya, jalan biasanya bagian 19-20 ini juga tidak banyak isu biasanya. Nah, kita masuk ke bagian domain
aspek manajemen ya. Sampai dengan audit mulai 21 sampai dengan 31. Yang dari 21 sampai 31 hanya ada 3 catatan di tempat saya. Nih, 3 catatan, yaitu di 22, 25, dan 26. Terutama yang 25. Yaitu tentang sumber daya manusia. Ini setelah saya lihat, saya sebenarnya sampai beberapa kali, mungkin bisa jadi mata saya yang juga sudah kurang sip ya, itu saya tidak menemukan peta rencananya. Artinya di dalam peta rencana belum ada pembahasan tentang sumber daya, sumber daya manusia. Atau adakah apa istilahnya kebijakan ataupun dokumentasi yang lain yang merencanakan tentang sumber daya? Silakan tanggapannya untuk yang 25 dulu. Izin Pak, hal ini akan disampaikan oleh teman-teman dari BKPSDM. Baik, baik. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Dinas, Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini memang di poin di kami, poin 25, tingkat kematangan kompetensi SDM. Nah ini memang insya Allah di tahun depan mungkin untuk terkait pelatihan. Nah ini memang kemarin di kita masih kekurangannya belum ada sampai pelatihan sampai belum ada agenda untuk pelatihan gitu. Jadi insya Allah untuk di tahun depan kita udah mulai running mempersiapkan untuk terkait pelatihan yang sudah kita siapkan gitu. Mungkin itu untuk sementara mungkin Pak. Gitu. Yang catatan saya bukan tentang pelatihan Pak. Artinya kalau pelatihan oke, tidak ada masalah. Tetapi perencanaan untuk kompetensi ini Pak. Perencanaannya. Adakah dokumen perencanaannya? Begitu. Kalau dokumen perencanaan itu terkait sampai ini belum. Tapi untuk rencana program ke depan kita ada program talent ya. Digital talent ya, digital talent. Iya, itu insya Allah di tahun depan kita sudah berprogres. Aplikasi juga kita sudah sudah dibuatkan. Insya Allah di tahun depan sudah running gitu Pak. Itu untuk rencananya mungkin. Tapi adakah dokumen perencanaan itu? Jika ada, belum. Tambahkan. Belum ada Pak. Belum ada sampai saya. Karena yang diperlukan itu Pak. Oh iya. Yang diperlukan ini dokumen merencanakan dulu. Pak Irving. Iya. Di peta rencana kami itu sudah ada Pak, sesuai dengan eviden yang kami sampaikan. Itu di keputusan Bupati Ciamis nomor 049/04/Diskominfo.04 tahun 2023. Nah itu memang kami sampaikan ada di bab 4 halaman 13 dan 14 Pak. Itu di muatan atau tema manajemen SPBE. Nah di sana ada terkait dengan kebutuhan SDM TIK. SDM TIK ini kami terus terang kan tidak bisa serta-merta mengusulkan gitu Pak, dan pengadaan gitu, dan ini harus memang ditindaklanjuti oleh bagian organisasi dengan BKPSDM dengan proses perencanaan pengadaan SDM. Nah terkait dengan TIK yang memang diusulkan oleh Diskominfo, nah kami rencanakan itu ada di peta rencana SPBE yang sudah ada di Kabupaten Ciamis Pak. Di tabel-tabelnya Pak, di tabel-tabelnya itu ada
Nah, kok saya Di domain terlewatkan. manajemen SPBE itu Saya ada taran sana. manajemen SDM TIK, Pak, di halaman 13. Filenya indikator 1A, Pak. Nah, peta rencana ini indikator 12 ini ya. 25A. Indikator 12, saya cek di indikator 12 di halaman Di indikator Indikator 25A, Pak. 25A. 20. Karena ini indikator 25. Nah, evidennya di situ. Filenya indikator 25A. Isinya tentang keputusan Bupati Ciamis tentang peta rencana. Iya, sebenarnya sama sih. Ini ternyata filenya yang di 12 dengan 25. Karena memang Iya, pedomannya iya. adalah peta rencana. Betul, betul. Betul, Pak. Iya, ada di Di halaman 13, Pak. Di domain manajemen SPBE. Nah, di situnya ada kami sudah merencanakan untuk yang SDM TIK ini, Pak, di manajemen SDM TIK. Nah, ini kami selalu bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan BKP SDM seperti itu, Pak. di nomor berapa Pak tadi Pak? Mohon maaf, Di SDM halaman, Pak, di halaman 13, Pak. 13. Yang di tabel pink-pink ini. Ya, Ya, betul, 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 betul. betul. Halaman 13 di domain manajemen SPBE yang baris kedua, Pak. Bagian kedua manajemen SPBE. Oke, Penyusunan pedoman manajemen SPBE. Manajemen risiko. pertanyaan saya kok tidak sama dengan yang di bawah ya? Yang di mananya, Pak? Mohon maaf. Yang di penjelasan bawahnya. Oh, di penjelasan bawahnya. Tabel bawahnya yang lebih gede. Tolong ditambahkan ya Pak. Siap, Nomor 2 itu. siap. Siap, Pak. Begitu. Oke, Pak, akan kami tambahkan, Pak. Tapi paham ya yang saya maksudkan ya? Siap, siap, Iya. Nah, itu ada, enggak ada masalah. siap. Itu yang nomor 25. Baik, Pak. Karena pada prinsipnya begini, Pak, untuk di Kabupaten Ciamis kan ini juga untuk apa namanya perencanaan SDM TIK ataupun kompetensinya itu kan selalu bekerja sama dengan BKP SDM dan ini terbukti, Pak, itu ada formasi-formasi P3K ataupun CPNS yang memang berhasil mengakomodir kebutuhan kami di Diskominfo, Pak, seperti itu. Ya. Bagus, bagus. Memang seharusnya seperti itu, Pak. Bagus. Siap. Ya, Siapa alhamdulillah. akan kami lengkapi, Pak, Iya, evidensinya. iya. Cuma menambahkan satu baris saja ini yang di bagian bawah karena terlewatkan. Siap. Iya. Nah, itu yang tadi 25 ya. Lalu ada 2 lagi yaitu 22 dan 26. Ini lagi-lagi masalah dokumen review ya. Nah, dokumen review 22 dan 26 itu bisa jadi saya melihat, tapi sejauh ini saya lihat belum ada dokumen tentang review atau evaluasinya. Begitu. Siap ditambahkan nanti Pak. Oke, Kami lengkapi sip. Pak. Mantap. Begitu. Oke. Aman nggih? Ya, kita move on ke selanjutnya. Nah, 21 dan sampai 31 seperti itu tadi. Tidak ada masalah. Kita masuk ke domain layanan, baik itu yang sektoral, publik ataupun yang internal ya. Nah, mulai 32 sampai 47. Nah, di sini catatan saya ternyata juga mirip, Pak. Ya, mirip yang sebelumnya ya. Cuma ada yang sudah oke, ya. Yang sudah oke adalah indikator nomor 40, 42, 45, 46, 47 ini sudah aman, oke. Yang lain 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43
43 dan 44 belum ada dokumen review yang spesifik, Pak. Dan yang diperlukan juga bukan hanya membandingkan lama dan baru, bukan, tetapi kenapa harus ada yang baru? Nah, begitu. Yang diperlukan untuk level 4 ya, level review untuk dokumen itu ya, ini ada dualisme juga sebenarnya di sini. Untuk review itu bisa masuk ke 5, bisa masuk ke 4 ya. Tapi prinsipnya dokumen itu harus ada sebelum muncul entah itu aplikasi yang terbaru ataupun usulan yang terbaru ataupun tindak lanjut. Itu perlu ada dokumen yang membahas tentang kenapa sih kita perlu membuat tindak lanjut. Nah, itu harus ada. Nah, itu yang saya lihat dari indikator yang tadi saya sebutkan itu belum ada, Bapak. Silakan dicek atau mau ditanggapin. Pak Dadan, lengkapi aja nanti ya. Kita mulai dari indikator 32 ya, Baik. tentang kematangan layanan perencanaan. Ya, memang untuk review ini, karena inilah untuk layanan perencanaan ini kita Bapeda ini, dan kalau ada dari Bapeda ini akan disampaikan oleh teman-teman dari Bapeda. Ya, silahkan. Baik Pak, terkait tentang domain yang pelayanan, terkait indikator nomor 32 mengenai tingkat kematangan layanan perencanaan. Nah, untuk di Bapeda sendiri ini mungkin untuk berlaku untuk seluruh Indonesia ya, kami menggunakan sistem SIPD yang merupakan amanat dari Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. Nah, itu yang menjadi perubahannya antara yang lama dan baru itu Pak, memang dari SIPD-nya ada maintenance sendiri. Dulunya yang alamat websitenya menjadi SIPD biasa, jadi ditambahin jadi SIPD RI. Nah, dan untuk betul untuk terkait dokumen review mengenai perubahan tentang SIPD-nya akan segera dilaksanakan dan melakukan sosialisasi ke depannya. Terima kasih. Oke. Jadi ya, saya perlukan. Jadi bagus, memang arahnya dari Pan RB adalah untuk domain 32 sampai dengan 41 itu diusahakan memang menggunakan yang namanya sistem berbagi pakai, Bapak Ibu di situ. Nah, sehingga nanti apapun kita mengikuti punya pemerintah lah, mudahnya seperti itu, punya pusat. Ya. Nah, sehingga jika memang ada hal-hal yang dirasa istilahnya sudah pakai SIPD, merasa wah ini tidak cocok nih, dan Ciamis nih ada beberapa hal yang tidak cocok, sehingga ketidakcocokan ini melalui proses rapat dan notulensinya lalu membuat usulan ke mana pusat ya, bahwa dari Ciamis mengusulkan SIPD perlu ada fitur ini misalnya gitu ya, misalnya ini ABC khusus untuk Ciamis misalnya, atau ya yang penting ada usulan, itu sudah cukup seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada, ya memang bisa dikatakan memang belum melakukan review gitu. Hanya ada perubahan yang lama dan yang baru begitu, masih diperlukan lagi dokumen reviewnya. Nah, itu jika ada tolong dilengkapi. Siapa nanti akan coba untuk dilengkapi. Izin menambahkan Pak Irving. Iya, silakan. Memang untuk domain-domain layanan ini kan kami juga sangat mematuhi peraturan dari pusat ya Pak, terkait menggunakan aplikasi umum.
Nah, akan tetapi kami pun di sini berupaya karena kalau dari sisi perbaikan dari sisi sistem informasinya kan kami tidak mungkin ya Pak ya, seperti itu. Betul. Nah, akan tetapi untuk implementasinya seperti yang tadi penggunaan SIPD di perencanaan, penggunaan SIPD di penganggaran ataupun yang di layanan keuangan itu kami Bapeda dengan BPKD di awal tahun selalu melaksanakan sosialisasi Pak, sosialisasi dan dalam bentuk misalnya BIMTEK. Nah, lalu juga ada yang di indikator 35 Pak, ini terkait dengan tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa inovasi yang sudah kami integrasikan dengan LPSE Pak, dengan LKPP. Nah, untuk lebih jelasnya, karena kami juga di tim koordinasi SPBE ada rekan dari UKPBJ Setda, nah kami mohon untuk menambahkan penjelasan terkait dengan indikator 35. Dipersilakan, Pak Gema. Silakan, silakan. Baik, izin Pak. Pak Kadis, Silakan. izin. Baik. Baik Pak, kami dari LPSE Kabupaten Ciamis mulai tahun 2022 sebetulnya sudah memanfaatkan layanan Inaproc Service Bus ISB LKPP untuk penyediaan data pengadaan barang jasa secara elektronik. Jadi kami manfaatkan itu untuk data reporting Pak, pengadaan barang jasa Kabupaten Ciamis. Nah ini aplikasi ini sudah tidak lagi ada inputan manual Pak. Jadi seluruh data kita ambil dari LKPP dan kita olah sesuai kepentingan kita untuk kepentingan di Kabupaten Ciamis ini Pak. Demikian Pak. Baik. Ya, bagus. Memang kalau ada tadi perubahan, ada tambahan ya, istilahnya kalau bahasa aplikasi itu ada upgrade-nya atau ada update-nya, itu bagus. Nah ini cuman yang secara SPBE yang diperlukan adalah kenapa perlu upgrade, kenapa perlu update. Nah itu tolong dilampirkan atau ditambahkan supaya ada kekuatan istilahnya. Kenapa sih saya harus melakukan upgrade? Begitu. Itu yang saya perlukan di level di indikator antara 32 sampai 41. Ada satu yang terlewat juga tadi sampai dengan 44 ya, 44. Tapi sebenarnya di 40 dan 42 ini sudah oke. Ya, itu pembahasannya. Terlihat ada pembahasan. Nah, makanya saya kalau bisa yang lain ini mengikuti 40 dan 42. Ada pembahasan. Itu sudah saya lihat sudah cukup. Nah, mungkin nanti yang 32 indikator lain ya, 32 dan sebagainya itu mengikuti dokumentasi ala 40 dan 42. Begitu. Baik, siap Pak. Oke. Baik. Wah. Ini sudah selesai, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi dari catatan saya mungkin saya rekap sekali lagi bahwa yang paling penting dalam SPB ini yaitu semua harus terdokumentasi. Saya yakin Bapak-bapak sudah lebih paham tentang hal ini. Semua harus terdokumentasi dan pelaporannya di dalam Taufal itu harus berjenjang, ya, tidak bisa lompat, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 itu harus terpenuhi semua dan secara kronologi masuk timelinenya, ya, kronologi masuk timelinenya. Jadi setelah 1, timelinenya 2, timelinenya baru naik lagi 3, timelinenya 4. Nah ini harus tanggalnya sesuai, ya. Tidak mungkin yang di bawah
itu tanggalnya lebih lambat ketimbang yang di atas. Nah, itu rekap seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Ciamis ini alhamdulillah dari catatan saya seperti tadi lebih banyak di sisi review. Ya. Nah, karena memang sudah semua kita bahas dan insya Allah nanti akan dilengkapi ya rekan-rekan Ciamis. Mungkin ini saya kasih waktu sampai Kamis malam ya, Bapak-bapak cukup nih, Kamis malam nggih. Kamis malam Maaf, mohon maaf Pak. 24 Kalau ya. bisa, mohon maaf, kalau bisa ini jangan Kamis malam karena kami juga sedang berpacu dengan waktu pengisian penilaian mandiri Smart City, Pak. Dan itu deadline-nya tanggal 24. Smart City juga ya, Pak, Ya. betul juga sih. Iya, paham. Habis Smart City nanti BPS sudah ya kemarin ya. Nah, ya. Oke, baiklah. Kalau gitu sampai ini hari ini Selasa ya, Selasa hari kerja. Sampai Jumat malam? Sabtu malam katanya. Sabtu malam aja Pak yang ada lagunya Pak. Oh gitu ya. Baiklah. Coba nanti saya tanyakan. Seingat saya tidak boleh pasang di hari tidak hari kerja Pak. Kemungkinan malah bisa Ya. jadi saya diminta Senin nanti bisa Ya, jadi. Senin Tapi saja, nanti Pak. ya, jadi nanti prinsipnya kalau tidak bisa Sabtu saya pasang Senin. Siap. Gitu. Oke, siap. Tapi Terima kalau kasih, bisa Pak. saya pasang Sabtu, saya pasang Sabtu. Begitu ya? Siap. Aman. Sip. Baik, ini sebelum saya akhiri silakan dari Kabupaten Ciamis jika ada yang mau disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama terima kasih atas saran dan masukannya hasil evaluasi Pak Irving tadi ini. Jadi sebagian besar alhamdulillah teman-teman para pejuang SPBE Kabupaten Ciamis hasil kerja kita paling tidak ini menjadikan motivasi kita untuk selalu memperbaiki layanan kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Khusus untuk kaitan dengan evaluasi yang kali ini, yang FGD kali ini, sebagian besar memang kita terlihat kerja-kerja kita ini yang sebenarnya banyak tadi alhamdulillah Pak Irving sampaikan, ini tidak kita dokumentasikan Pak. Jadi tiba-tiba hasilnya sudah ada padahal memang sudah kita kerjakan, tetapi itu tidak kita narasikan gitu Pak argumentasinya. Jadi saya lagi mohon izin Pak Irving, saya sampaikan ke teman-teman para pejuang SPBI ini bahwa nanti yang seperti sudah sampaikan dokumen terkait dengan reviewnya ini akan kita lengkapi secepatnya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Irving, teman-teman tim SPBE. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diniatkan dengan niat baik, semoga mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya. Dari saya sebagai asesor Kabupaten Ciamis dan di pendamping saya Pak Khalid juga mengucapkan terima kasih atas tanggapan-tanggapannya dan ya saya merasa alhamdulillah bisa sekalian bersilaturahmi dengan bapak-bapak di Kabupaten Ciamis. Kebetulan belum pernah juga main yang Ciamis langsung ini, jadi alhamdulillah seperti ini sudah bahagia juga bisa tahu kan dari Ciamis. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya save waktunya kalau taufalnya sudah on, tadi masih on ini dari sistem taufalnya ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.